Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Akan saya bacakan berita gereja GKJ JPS tanggal 9 Juli 2023. Yang pertama, Hari Anak Nasional. Dalam rangka Hari Anak Nasional, anak-anak sekolah minggu akan ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tanggal 23 Juli 2023 di ibadah pagi dan sore sebagai singer dan isian. Mohon dukungan doa untuk kelancaran semuanya. 2. Ibadah Hari Lanjut Usia Nasional. Dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional akan diadakan ibadah Hari Lanjut Usia Nasional di Stadion Manahan pada hari Kamis 20 Juli 2023. Mohon dukungan doa dan semua warga jemaat. Persembahan tanggal 2 Juli 2023, 1 persembahan kotak putih Rp1.751.000, persembahan kotak merah Rp1.583.000, persembahan bulanan operasional Rp2.075.000, perpuluhan Rp4.413.000, persembahan untuk Komisi Pendidikan 2 juta, rebon Rp249.000. Yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Pendeta Emeritus Tanto Kristiono MTH. Majelis GKJ JPS mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita memasuki liturgi panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Yesus ingin kita datang kepadanya. Jangan pergunakan pertimbangan pikiranmu, akalmu untuk datang kepadanya. Pada Yesus, ada kelegaan dari segala macam pergumulan yang kita hadapi. Yesus ingin supaya kita larut dalam anugerah-Nya yang ajaib. Yesus menawarkan kuk baru, menggantikan kuk lama yang membuat letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan mengenakan kuk baru yang dari Tuhan Yesus, maka akan ada kelegaan. Walaupun beban yang diangkut kuk itu sama, tetapi kualitas kuk akan menentukan berat atau ringannya beban itu. Yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah merupakan perjumpaan kita dengan Allah. Kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, berjumpa dengan Allah yang Maha Suci dalam ibadah kita ini. Oleh karena itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11. Ditulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita memohon pengasihan Allah dengan litani pengakuan dosa. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dalam pujian Kidung Jemaat 26. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menerima berita anugerah dan berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Maka terimalah berita anugerah dari Mazmur 62 ayat 2 yang demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawa damai bagimu, bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom, shalom, shalom alahem. Bagus ya nyanyiannya. Sampai ditiru oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jikalau tadi ada pujian orang lain kau berkati, pujian sebelumnya itu karena diciptakan oleh Fanny J. Cosby, di mana Fanny J. Cosby itu seorang tunanetra. Jadi syair atau lirik lagunya seperti itu. Ini kadang menjadi cemoohan oleh orang lain, gereja GKJ, GKI kok iri hati, tidak. Tapi karena pencipta lagu adalah seorang tunanetra, sehingga kidung jemaat tadi tetap memelihara nuansa penghayatan dari seorang tunanetra, seorang Fanny J. Cosby. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Maha besar Allah, Bapa yang di sorga, kami anak-anak-Mu saat ini bersekutu dalam sukacita. Menghayati panggilan-Mu di dalam Kristus Yesus kami boleh bersekutu, dan saat ini Tuhan bawa kami di tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu. Maka Engkau hadir di hati kami, bersabda di dalam hati kami. Dalam Roh-Mu yang kudus Engkau menguasai kami dan menuntun kami menjalani hidup seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pembacaan sabda. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 24 ayat 34 sampai 38, dilanjutkan 42 sampai 49 dan ayat 58 sampai 67. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku.
Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong, berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud, menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Iskak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Iskak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iskak segala yang dilakukannya. Lalu Iskak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Iskak mencintainya, dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Yang mengikuti
Mazmur tanggapan, marilah kita membaca Mazmur 119 ayat yang 11 sampai ke 18 secara berbalasan. Mazmur 119 ayat yang 11 sampai ke 18. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Bacaan kedua dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Kitab Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pembacaan Injil kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pada pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19
dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ke pasar legi membawa helm. Selamat pagi dan berkah dalem. Penyutum metes ning dhuwur kayu, tumomo ning klenteng. Pasaman jebre sing putri ayu-ayu, sing kakung ganteng-ganteng. Ngene iki mesti mengko ditambahi sangune. Bapak Ibu, sudah lama saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ternyata benar, ganteng-ganteng ayu-ayu. Apa yang dulu saya harapkan di gereja ini terjadi, suasana sejuk karena AC. Ini benar-benar luar biasa, berkat Tuhan untuk GKJ Jepres. Dan Bapak Ibu, saya sudah emeritus. Belum pantas ya. Iya, saya sebentar lagi emeritus dan tidak tinggal di Solo, di Solo. Solo itu orang Belanda tidak bisa bilang Solo, maka Sulu. Karena sudah terlanjur demikian, banyak orang menggunakan kata-kata yang dipakai orang Belanda, Solo. Kalau asli Solo, akan mengatakan kota Surakarta itu Solo. GKJ kelasnya Solo, bukan Solo, bukan salah. Tulisannya A, gitu ya. Belum tahu ya kalau ada pembedaan itu ya. Nah, sekarang sudah tahu. Jadi kata Solo itu dari Belanda
yang tidak bisa bilang Solo. Karena aslinya memang desa Solo yang dulu didirikan kerajaan Kasunanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita menghayati bacaan leksionari dan pada bacaan Injil yang menjadi muara atas penghayatan bacaan 1, kemudian Mazmur tanggapan bacaan 2. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, iman itu bukan suatu senjata untuk menembak mati persoalan hidup. Ya, iman bukanlah senjata untuk menembak mati persoalan hidup. Artinya kalau orang sudah beriman pasti persoalannya hilang. Tidak. Tetap ada, tetapi cara menghayati, cara mengelola persoalan itu dengan iman. Di situ persoalannya. Oleh karena itu Tuhan, selama ini saya sudah jadi orang Kristen. Kok kehidupan saya seperti ini terus? Sesungguhnya apa sih? Apakah ada Tuhan? Ada seorang warga jemaat saya, Jepres juga jemaat saya ya, bertanya, Pak Pendeta, Tuhan Yesus itu ada apa tidak? Oh, ada Mbak. Karena dia menderita seperti istri saya dulu, kanker. Lama memang mengalami deritanya. Tuhan itu ada apa tidak, toh Pak Pendeta? Ada, Mbak. Tetapi Tuhan mungkin memang mengerjakan sesuatu untuk kita dengan cara yang di luar kemampuan-kemampuan kita. Nah, kerap kali juga kita mendengarkan bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Benar kan ya Bapak Ibu? Maka kalau meskipun pencobaan itu merasa lebih dari kekuatan kita, Tuhan mengambil. Tuhan berkenan untuk tetap kita mengalami misal pencobaan yang terukur gitu. Tuhan sudah tahu kekuatan kita masing-masing dalam persoalan setiap hari. Sudah tahu. Bahkan Tuhan juga mengelola hati kita. Kalau kita menghayati hikmat Tuhan seperti itu. Untuk persoalan yang kecil pun kita harus bisa bersih begitu. Dikelola dengan baik. Persoalan kecil itu misalnya, ketemu dengan orang nyebeli buat sebelum wong kae. Wah, aku anggur ketemu wong mededek. Nah, tapi Tuhan itu sengaja mempertemukan kita dengan orang itu. Tuhan akan melihat kamu mau memuliakan aku atau tidak. Bisakah kamu mengampuni orang itu? Bisakah kamu merengkuh orang itu? Sehingga hatimu bersih dan kamu memuliakan aku. Nah, yang begitu-begitu Bapak Ibu, dari yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar gitu. Kita itu dididik oleh Tuhan dalam cinta kasih yang begitu luar biasa. Kita mengalami kasih Tuhan itu tidak sekedar di dalam teks kitab suci, tapi dihayati seluruh penghayatan kita. Sehingga pikiran kita, hati kita itu bersih. Itu. Sehingga melihat Tuhan itu bisa melihat dalam situasi apapun, wajah sesama kita ada wajah Tuhan yang benar-benar menyapa kita. Indahnya hidup yang diberikan Tuhan itu sungguh-sungguh bukan suatu narasi, dongeng, puisi, sajak dan sebagainya, tidak, atau lagu dan sebagainya. Tapi benar-benar terjadi. Saya bisa merasakan ketika Bapak Ibu berada dalam situasi keterdesakan. Misalnya, punya pinjaman yang harus segera dilunasi, belum anak-anak yang harus membutuhkan biaya ini, itu, dan seterusnya. Bapak Ibu, akhirnya kita pinjam sana, pinjam sini. Enggak apa-apa. Pinjam itu positif saja, asalkan juga bertanggung jawab pembalik gitu. Nyaur. Ditelepon. Pak Tanto, kapan nyaur utang? Halo, putus.
Mau banter kok dibasan-basan diutang disaur ditagi utang putus-putus. Akal-akalan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita punya pinjaman, anggaplah saja punya masa depan gitu loh. Duit utang kuwi kancane akeh. Ora ngandel. Punya hutang kok pesimis. Pulang dari gereja masih punya hutang, siap. Punya hutang itu balani pirang-pirang bangane sing ora duwe utang. Tenanan. Gini apa betul? Punya hutang kok cemberut. Padang gitu. Nyawang wong tetap nyawang seperti nyawang apa gitu ya. Melihat orang lain itu seperti melihat malaikat gitu kan ya. Melihat saya itu seperti melihat Rano Karno gitu. Rano Karno pas tanggal tua. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Menghayati bahwa Tuhan itu mengundang kita kepada Aku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena Aku lemah lembut dan rendah hati. Pasanganku itu enak, bebanku pun ringan. Belajarlah kepadaku. Itu ayat yang sangat-sangat populer. Tapi kerap kali juga kita lupa gitu. Bahwa Tuhan menyertai hidup kita, melengkapi hidup kita dengan ayat-ayat yang luar biasa. Dan itu sabda Tuhan Yesus. Dan itu janji Tuhan Yesus. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan, mengapa sekian kali kami menjadi orang Kristen warga jemaat Jebres? Kok saya merasakan hidup tidak pernah nyaman? Mungkin mindset kita yang harus kita rubah. Penghayatan kita selama ini yang harus kita benahi. Apakah betul bahwa Tuhan itu selalu memberikan ujian? Apakah betul bahwa hidup kita ini tidak punya harapan sama sekali? Ketika kita menjalani hidup taat setia pada Tuhan Yesus dan kita belajar, kita menemukan kok jalan-jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di satu kesempatan hidup kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah berkat-berkat untuk kami. Bagus, toh? Tapi kemudian ketika Tuhan memberikan jalan hidup yang susah, kita merasa Tuhan tidak memberkati. Padahal jalan hidup itu pun sesusah apapun itu disediakan Tuhan, dirancang oleh Tuhan pun kita harus siap menjalani. Sehingga doa kita, Tuhan, jikalau jalan hidup yang kami jalani itu kusut, semrawut, susah, penuh perjuangan, kalau itu Tuhan kehendaki terjadi, maka sanggupkanlah kami menjalani jalan yang Kau tunjukkan itu. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan membuat kami binasa. Engkau pasti membimbing kami kepada situasi yang Engkau kehendaki. Selama ini kita mau selalu kalau berdoakan Tuhan berkati terus. Tapi kita jarang toh kalau berdoa Tuhan, jikalau kami harus menjalani hidup yang berat. Kalau itu Tuhan kehendaki, mampukan kami siap untuk menjalani. Begitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita merasa tidak akan pernah menuntut apa-apa Tuhan yang dikambing hitamkan. Ini kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ngebut, banter, dulengar, tabrakan. Sudah kehendak Tuhan.
Tuhan dikambing hitamkan loh. Coba kalau pelan-pelan menikmati itu. Karo yang-yangan gitu, sing duwe yang. Ya kan? Jadi dinikmati kan enak gitu. Sabar gitu. Dengan situasi apapun kita juga bisa mengelola dengan baik dan dengan bijak. Maka iman itu bersama dengan proses di mana kita menjalaninya. Tidak kemudian setiap kita beriman, pasti besok pagi utangnya lunas, enak, temen. Gitu. Terus esok-esok, ono wong ngeteri 100 yuta, dus kombai sombong. Jadi dalam hal ini, kita memang harus menjalani hidup memang apa adanya, tapi juga menghadirkan Tuhan sesungguh-sungguhnya. Serius dalam hidup kita, tetapi kita juga mau berproses dalam hidup itu dengan nyaman, bijak, dan lebih dewasa dalam pikiran kita. Bapak Ibu, saya khotbah sampai jam berapa ya? Saya suwe tipe. Rong jam bener. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan rumah tangga, ini kerap terjadi ya Bapak Ibu. Saya kalau pada anak-anak bimbingan manten, saya mengatakan, dan saya menolak kalau ada kata-kata padu, kuwi kembangane wong jejodohan. Tidak. Oh nyatanya bisa menciptakan sakit hati. Tatu loh. Omongannya bojo rapenak itu pingget. Saya menyarankan pada anak-anak bimbingan katekisasi pranikah, Mas Mbak, kalau kalian menikah besok, tidak boleh padu. Loh kok bisa? Saya hanya memperkenankan kalian beda pendapat saja. Jangan bawa hatimu melawan hatinya dia. Jangan istrimu, suamimu yang kamu serang. Yang kamu tidak setuju hanya pendapat. Karena kalau sampai kamu menyerang suamimu, istrimu, luka. Dan sakit hati itu berbahaya. Banyak kan suami bunuh istri, istri bunuh suami. Gitu. Makanya saya tidak setuju kalau orang mengatakan padu kembangannya jejodohan. Bohong. Oh nyatanya pingget tenan, ora penak. Mas, suaramu sengak. Suaramu yo. Yo, rampungan yang pengadilan. Kayak gitu. Konsep pikiran apapun, seburuk apapun, pendapat, dengarkan dulu. Itu sebatas opini, asumsi, pendapat saja. Ya kita juga beropini, berasumsi, nek pendapatku ngene lho, jeng dik yang peyang. Aku kok ora setuju karo pendapatmu ki piye? Ning alon-alon lho ya aja nesu ya, janji lho aja nesu. Itu kan enak toh. Banget kok padu. Itu kali terjadi dalam keluarga-keluarga, termasuk juga keluarga Kristen. Karena tidak bisa membedakan ini opini atau tidak menyerang orangnya. Termasuk kalau rapat-rapat dimanapun begitu. Kalau rapat di GKJ Jebres, nyenengke, guyon. Terus kemudian setelah selesai itu, saya dulu sering kali ngobrol di depan dengan teman-teman Mas Unggul, Mas Idu dan sebagainya. Malah lebih lama ngobrolnya daripada rapatnya. Itu ya dulu ya, tahu ya teman-teman yang jadi majelis. Tahu, enak. Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kalau kita berhadapan dalam posisi krisis dalam keluarga, sekali lagi jangan menyerang orangnya. Agar Tuhan ini beban orang, enggak, kuwi gaweanmu. Tuhan bisa, kowe kok anggere sing ora pinter. Mbok yo adepono wong kuwi mung pikiran karo pikiran.
bojomu dhewe kok sing mbok tresnani kok. Ingsun wis nunggalake kowe sakloron. Aku sudah menyatukan kalian berdua menjadi sigaraning nyawa. Jangan kau sakiti. Ayo, sing yang mesti ngerasake. Sekarang saya ingin melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang bawa istri atau suami datang tempat ini. Bapak-bapak, mas-mas, pandang istri kalian masing-masing. Yes. Ojo pandang bojone wong. Sudah toh, cantik toh? Cantik, penuh kesabaran, membentuk wajah yang sekarang ini lebih cantik kan ya? Nengke, gemeske. Terus sekarang ibu-ibu, mbak-mbak, lihat suami masing-masing. Jangan lihat suami orang. Sudah gelo toh? Aku ngerti kok. Tenan kok. Ngerti ora karo kowe, Mas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa menjalani hidup apapun itu posisinya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai apapun kita ditempatkan dimanapun, Tuhan itu tidak kemudian melepaskan kita, terus Tuhan di atas sana gitu. Tetap Tuhan menyertai kita setiap hari, membawa kita dalam penghayatan yang sungguh-sungguh indah gitu. Kalau istri kok kemudian rodok mangkel gitu ya, mas-mas, bapak-bapak kan bisa nyanyi lagu Still Heart. Wow, siskun. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Terjemahannya, sayangku, maafkanlah aku atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan padamu. Kayak gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mas-mas, bapak-bapak, apakah setiap bangun pagi menyapa istrinya, Budek, jeng yang engkau adalah anugerah terindah dari Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Mestora. Belas. Mulai besok pagi bangun tidur, meskipun istri, bapak-bapak, mas-mas itu urung dandan, katakanlah padanya, Bu, engkau adalah anugerah terindah dari Tuhan. Dulu saya katakan seperti itu pada istri saya. Asli. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Enggak ada ucapan itu lagi. Sakit aku tahu. Grantes. Tapi saya sekarang anggota JKLCT. Jomblo keren lali carane turu. Ya keren tenan lah. Pendeta gereja besar, dalang, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini cuma joke aja, saya sih bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi temukanlah Yesus dalam hidup kita itu dengan segala situasi apapun. Dan kita membuka Tuhan masuk dalam hidup kita. Monggo Gusti, apa yang kau kehendaki akan kami lakukan dalam hidup ini. Kalau Tuhan selalu berbicara dalam Matius 11 yang selalu Bapak Ibu jadikan ingatan firman itu, kepadaku telah diberikan segala yang kemudian Tuhan mengancing bahwa Allah Bapa dalam Kristus dengan Allah Bapa itu, sehingga tidak ada lagi orang lain yang sanggup untuk memberikan kesempatan bagi manusia menikmati kebersamaan dengan Allah. Hanya di dalam Kristus. Nah, ketika kita juga menghayati itu,
Maka ketika Tuhan bersabda, marilah kepadaku yang lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Maka itu menjadi kekuatan kita untuk lanjutkan hidup ini. Seberat apapun Bapak Ibu. Ya, seberat apapun. Karena Tuhan mampu dan sanggup berkuasa untuk apapun yang kita alami. Selamat lanjutkan hidup bersama Tuhan setiap hari. Tataplah hari depan Bapak Ibu dan Saudara dengan semangat. Karena Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita bersama memuliakan Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Mau jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di lembah gelap badai yang meneru, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan hadir dalam kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan menghaturkan sembah dalam ibadah ini, memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu, dan bersyukur atas perkenan Tuhan berfirman melalui kitab suci-Mu dalam ibadah ini. Tetap berikan kami hikmat dan penyertaan-Mu, walau jalan hidup yang kami jalani itu berliku-liku. Kami mohon Engkau menguatkan kami untuk menjalaninya. Dan kami yakin ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak akan pernah menolak kami. Tapi Engkau mengundang kami agar kami selalu berguru kepadamu, memikul kuk yang Tuhan pasangkan bagi kami, karena kuk itu sangat ringan. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Ibu Parmi Sudarjo, Bapak Wiyati, Ibu Pratiknyo, Ibu Sri Sarah, Bapak Ibu Haryanto, Ibu Parmi Slamet, Ibu Kinem, dan juga tentu saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui tapi mereka sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah mereka. Kami mohon
berkat-Mu Tuhan, untuk negeri yang kami cintai akan selalu mengalami kehidupan yang sejahtera, dan Engkau tuntun, Engkau kuasai supaya bangsa kami Indonesia di tengah keanekaragaman suku dan apapun yang dimiliki oleh kami, tetap kuatkan dalam persatuan bangsa kami. Kami mohon berkat-Mu, berkat penyertaan dan juga panjang umur bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di saat ini. Bapa di surga, kami mempersembahkan Gereja Tuhan GKJ Jebres, segenap majelis, pendeta, penatua, diaken, dan didukung oleh Badan Pelayanan Komisi. Kiranya Tuhan satukan Gereja Tuhan ini untuk menjadi pemasyuran nama Tuhan. Kami menyerahkan anak cucu kami masing-masing dalam pimpinan Tuhan, dalam perkembangan hidupnya, Tuhan sertai. Bentuklah mereka seperti yang Kau kehendaki. Ketika mereka sedang belajar, berkati dengan hikmat dan kepandaian. Ketika mereka bekerja, berikanlah kejujuran dan hikmat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi alas kami berdoa. Amin. Dengan penuh syukur kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan. Kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 5 ayat 20-21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita nyanyikan pujian pengucapan syukur di dalam KJ 302. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Pujian ini menjadikan isi hati kami, Bapa. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah dengan tuntunan Roh Kudus.
sehingga dari awal, pertengahan, sampai akhir ada dalam kuasa Tuhan. Terlebih kami Tuhan, kami telah menerima taburan firman-Mu yang dihantarkan oleh Bapak Emeritus Pendeta Tanto, di mana Engkau berikan kekuatan kepada kami semua, dan kami diingatkan Tuhan, untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian harta kami berupa persembahan, berupa apapun Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, operasional, istimewa, dan sebagainya. Dan kami menyadari Tuhan, persembahan itu tidak seimbang dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berkepotangan, dan Engkau akan mengembalikan dengan berkali-kali lipat ganda. Taburan adalah ini kan tuaian, dan kami Tuhan sebagai orang percaya, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Dan persembahan ini Tuhan boleh dikelola khususnya untuk pelayanan di GKJ Jebres ini. Semakin banyak jiwa diselamatkan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Engkau berkati Tuhan, di mana Engkau sudah memilih sebagai hamba-Mu untuk mengelola persembahan ini dipergunakan dengan baik, dengan jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kalaupun kami juga sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, Roh-Mu yang kudus, malaikat-Mu di surga, mengiring kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami boleh beraktivitas dan bersukacita dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Ampuni segala dosa kami. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita pujikan dan imani. Kita percaya Roh Allah hadir tempat ada di hati kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah
secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Kita muliakan Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 400 bait pertama dan ketiga. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.